Halo semuanya, kita kembali lagi di channel Kelas Programmer. Kali ini kita akan membuat contoh program C++ kembali mengenai pemilihan menu makanan. Program ini bisa dikatakan tidak begitu sederhana juga dan tidak begitu kompleks juga. Ini nanti kita akan menggunakan array, kemudian ada percabangan if else, dan kita nanti akan menggunakan perulangan while. Dan mungkin juga kita akan gunakan perulangan for juga. Langsung saja bagaimana cara membuat programnya, mari ikuti tutorial berikut ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di aplikasi Dev C++. Silahkan kalian jika ingin membuat program ini bisa menggunakan aplikasi yang sama. Mari kita mulai langsung saja. Kita pertama kita pasti include dulu IOStream. Ini untuk header input dan output ya teman-teman. Kemudian kita juga akan include string karena nanti kita akan menggunakan variabel string. Jadi kita perlu include header string untuk tipe data string ya teman-teman. Oke, lalu kemudian kita ketikkan using namespace. Lalu kita buat fungsi mainnya. Oke, pada tahap pertama kita lakukan deklarasi variabel ya. Ada beberapa variabel yang kita perlu deklarasikan dengan tipe integer. Yang pertama adalah variabel pilih. Ini array ya teman-teman, kita berikan elemennya 100. Kemudian jumlah sama, elemennya juga jumlahnya 100. Kemudian subtotal, dan yang terakhir mungkin harga. Oke, jadi nanti fungsi dari array ini nanti dia akan menampung setiap nilai-nilai ke dalam elemen-elemen array ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa lebih dari satu elemen yang nanti akan kita masukkan di sini. Kemudian kita akan menggunakan tipe data string untuk variabel menu. Lalu kemudian kita deklarasikan beberapa variabel pendukung lain seperti total bayar. Ini nanti untuk kita bisa mendapatkan total dari pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian di sini kita deklarasi variabel pendukung lain yaitu int i sama dengan 0. Lalu kemudian kita juga akan menggunakan tipe data boolean. Di sini kita beri nama variabelnya selesai dengan nilai awalnya yang kita kasih adalah false dulu ya teman-teman. Kita tahu tipe data boolean itu memiliki dua nilai yaitu true dan false ya. Jadi nanti di sini kita akan membuat semacam perulangan. Jadi ketika pengguna belum menyelesaikan pilihan menunya, maka perulangan itu tetap akan terus berjalan. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalian masih bingung, tapi kita buat dulu aja ya programnya. Di sini kita buat keterangan aja, misalnya daftar menu makanan dan minuman bakso sukses, katakanlah gitu ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita buat daftar keterangan daftar menunya ya. Oke, di sini yang pertama misalnya katakanlah satu itu adalah bakso ya, bakso biasa gitu. Oke, bakso biasa kita beri harga misalnya 12.000 aja ya. 12.000 seperti ini. Lalu kemudian menu yang kedua adalah bakso jumbo, katakanlah gitu.
harga, misalnya 15.000. Oke. Lalu kemudian menu yang ketiga kita bisa misalnya di sini minuman ya teman-teman, misalnya teh gitulah, teh gitu. Kemudian sini kita beri nama beri harganya misalnya 2.000 aja ya, murah-murah aja. Lalu kemudian ya itu aja mungkin kita sebagai contoh untuk biar nggak banyak, kita cukup 3 menu ini aja ya teman-teman. Oke, kita udah buat 3 menu. Selanjutnya di sini kita berikan keterangan dulu nih. Kita berikan keterangan, misalnya tekan 0 jika selesai melakukan pemesanan. Jadi nanti kita akan buat perulangan di sini, dimana ketika nanti user menekan 0 maka perulangan itu akan dihentikan sehingga struk pembayarannya bisa tampil gitu ya. Oke. Selanjutnya kita buat perulangan di sini ya teman-teman, perulangan while. Jika variabel selesai ini masih bernilai false, maka perulangan ini akan terus dikerjakan, seperti itu. Oke, kita ketikkan di sini, pilih menu. Nah, di sini kita akan masukkan ke variabel pilih ya. Ini ya teman-teman, di array pilih ini. Array pilih seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke variabel i teman-teman. Jadi nanti elemen untuk counternya ini kita pakai variabel i ini ya teman-teman. Kemudian nanti di sini kita buat kondisi jika pilih pada elemen ke i sama dengan kurang dari 3 ya, kurang dari sama dengan 3. Jadi kita kan punya 3 menu nih teman-teman. Jadi nanti perulangan ini akan dilakukan perulangan kurang lebih 3 elemen ini ya nantinya ya. Jadi di sini jika elemen i kurang dari sama dengan 3, maka di sini nanti kita akan buat nih, kita buat else-nya dulu aja seperti ini. Nah, di blok else-nya ini nanti kita katakan nih kalau pengguna ini kan menginput, misalnya dia menginput 4 sampai seterusnya. Jadi bukan 1, 2 atau 3, berarti kan dia menekan menu yang salah ya. Jadi di sini kita ketikkan nih, kita beritahu kepada user tersebut bahwa menu yang dipilih tidak sesuai gitu ya. Oke. Oke, seperti ini. Jadi nanti ketika dia memilih selain daripada 1 sampai 3, maka akan ada output yang menampilkan menu yang dipilih tidak sesuai, seperti itu. Nah, kalau dia memasukkan di range ini, berarti nanti di dalam statement ini akan dikerjakan ya. Lalu sekarang kita buat lagi nih perjawangannya di dalam lagi nih teman-teman. If pilih pada elemen ke i sama dengan 0, kita buat dulu blok else-nya. Oke, jadi di sini ketika misalnya pengguna itu memilih dan menekan tombol 0, di sini kita lihat nih kan, artinya bahwa dia sudah selesai melakukan pemesanan. Makanya untuk itu kita perlu mengganti nilai dari variabel selesai ini. Jadi yang tadinya dia bernilai false, kita buat di sini selesai ganti menjadi true. Artinya nanti perulangan ini akan berhenti teman-teman, karena dia sudah selesai melakukan pemesanan, seperti itu.
Oke, kalau dia tidak memasukkan angka 0 berarti 1 sampai 3, maka berarti dia masih memilih menunya ya teman-teman. Sekarang kita buat lagi nih di sini. Switch, kita menggunakan percabangan switch ya teman-teman. Pilih pada elemen ke I di sini. Oke, jika case-nya 1, jadi ketika dia memilih 1 berarti ini kan bakso biasa ya teman-teman. Berarti di sini kita buat nih menu ke I itu sama dengan bakso biasa. Seperti ini. Oke. Kemudian bakso biasa, kemudian kita buat lagi nih harganya. Harga dari bakso biasa yang dipilih ini adalah 12.000 ya. Oke. Selanjutnya kita beri break. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita buat lagi case berikutnya untuk case kedua. Kita copy aja ya biar cepat. Nah, di sini bakso jumbo dengan harga 15.000. Oke, yang case yang ketiga. Case yang ketiga. Di sini adalah teh, katakanlah ya, minumannya teh dengan harga 2.000 aja. Oke, seperti itu. Mungkin di sini kita perlu buat defaultnya aja. Default jika menunya itu adalah jika dia nggak milih dari 1 sampai 3 di sini, kita buat aja kosong aja. Seperti ini. Kemudian harganya kita kasih 0. Oke, ini kita udah. Selanjutnya kita masukkan jumlah porsi ya teman-teman. Kita minta user untuk memasukkan jumlah kuantitasnya. Jadi dia misalnya mesen bakso biasa, dia mau mesen berapa porsi gitu. Nah, di sini jumlah porsi gitu. Jumlah porsi. Mungkin kita bisa beri keterangan misalnya menu ke I di sini. Jadi nanti dia akan menampilkan menu yang dipilih di atas ini tadi ya teman-teman. Oke, kemudian nah, seperti ini. Ini kita nggak perlu pakai. Kemudian di sini nanti kita akan chain ke variabel jumlah ini ya teman-teman. Ini variabel jumlah I. Oke, kemudian kita buat handle-nya. Lalu sekarang kita hitung nih subtotalnya nih nanti di variabel ini ya. Subtotal pada elemen ke I sama dengan, nah di sini kita hitung yaitu jumlah ke I dikali dengan harga ya, dikali dengan harga pada elemen ke I, seperti itu. Nah, jadi kita nanti akan membuat subtotalnya. Jadi misalnya katakanlah dia memesan bakso biasa misalnya 12.002 ya, dengan jumlah 3 misalnya. Nah, berarti harga yang harus dibayar itu adalah 32.000 ya teman-teman. Nah, makanya subtotalnya ini adalah 32.000 karena jumlah dikali dengan harga, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita hitung lagi nih total yang harus dibayar. Ini kita simpan di variabel total bayar. Total bayar. Nah, di sini kita jumlahkan aja nih teman-teman untuk subtotalnya. Seperti ini. Oke, jadi nanti total bayar ini akan dijumlahkan dari semua subtotal yang ada dari setiap menu yang dia sudah pilih. Nanti akan disimpan di variabel total bayar ini ya teman-teman. Jangan lupa kita beri increment
penambahan nilai ke i ya setiap perulangan itu dilakukan. Oke, kita udah selesai nih dibuat perulangan. Sekarang pada bagian akhir kita akan menampilkan nih teman-teman. Kita menampilkan struk pembayarannya. Kita menampilkannya di luar blok while ini ya teman-teman. Jadi di bawah sini. Oke, kita buat. Misalnya di sini katakanlah, oke, misalnya invoice pembelian, seperti itu aja ya. Kemudian kita buat kayak gini, lalu kita buat semacam ini aja. Oke. Nah, di sini kita buat labelnya ya, atau keterangannya. Di sini nomor misalnya. Kemudian nama menu ya. Jadi nama menu yang dipilih. Nama menu yang dipilih, kemudian harga. Kemudian jumlah dan subtotal. Oke. Baik teman-teman, kita copy ini lagi dan kita taruh di bawah sini. Lalu selanjutnya di sini kita akan menampilkan isi setiap elemen array yang tadi kita sudah input di sini ya teman-teman. Kita pakai perulangan for aja. Jadi di sini kita pakai perulangan for. Oke, kita buat dulu. Oke. Baik teman-teman, di sini kita buat perulangan for-nya yang nantinya kita akan mengambil atau mengakses setiap elemen array yang ada. Oke, di sini kita buat penomorannya A+1 karena A-nya kan mulai dari 0 ya. Oke, kemudian di sini menu ke A gitu. Kemudian di sini harga ya, harga. Kemudian jumlah. Oke, kemudian subtotal terakhir ya ini ya. Oke, kita udah selesai di sini. Lalu ini kita buat lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita tampilkan total yang harus dia bayar ya, teman-teman. Sini total bayar sama dengan misalnya kayak gini ya. Lalu kita panggil variabel total bayar. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Coba kita sudah selesai, kita save dulu ya. Coba kita save dengan nama menu makanan. Oke, kita coba jalankan dulu. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini nggak ada yang error nih dari sisi programnya. Cuma ini nanti mungkin perlu penyesuaian output aja karena ini ada harus di ini. Tapi kita coba dulu aja, katakan misalnya saya memilih menu bakso biasa ya, berarti saya memilih menunya 1 ya, karena ini bakso biasa 1. Oke, saya pilih menu yang 1. Nah, di sini dia akan menampilkan nih jumlah porsi bakso biasa. Mau berapa porsi? Saya mau 2 katakanlah. Oke. Kemudian kita masih bisa nih pilih menu yang lain nih. Misalnya aku mau bakso jumbo juga nih. Berarti aku pilih menu yang kedua.
Nah, jumlah porsi untuk bakso jumbo berapa? Cukup 1 aja. Oke, kemudian apakah masih mau milih menu lagi? Saya masih mau milih nih, teh nih, minuman nih. Berarti pilih menu yang ketiga. Kemudian jumlah porsinya cukup 1 aja. Oke, jika dirasa sudah selesai melakukan pemesanan, maka saya cukup tekan tombol angka 0 aja ya. Jadi dipilih menu ini tekan angka 0. Nah, nanti ini akan selesai nih teman-teman. Dia langsung akan menampilkan invoice-nya. Tapi di sini kok hanya bakso biasa aja ya. Bentar ya teman-teman, ini sepertinya ada yang salah. Ya teman-teman, ini saya menemukan kesalahannya nih ya. Ini sebetulnya bukan A kurang 1 ya, tapi A kurang dari I. Seperti ini ya. Coba kita jalankan kembali. Nah, di sini misalnya kita memilih bakso biasa 1, kemudian jumlahnya 2. Oke, itu aja, kita hanya makan bakso aja, kemudian coba langsung selesai ya, berarti kita pilih 0. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini muncul ya menu yang kita pilih, jumlah dan subtotalnya ini beserta total yang harus dibayar. Oke teman-teman, kalian bisa coba. Nanti bila mana ada kesulitan silahkan kalian komen di bawah. Saya juga sudah menyertakan link download untuk source-nya di deskripsi. Kalian bisa download dan mungkin langsung gunakan aja. Terima kasih untuk sudah menonton di video kali ini. Silahkan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang dan maju. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.